warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi umum. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Silvi Kriati Alwaniah dengan 3 NIM belakang 072. Yang kedua ada Melina Saputri, itu saya sendiri dengan 3 NIM belakang 080. Dan yang terakhir ada Mayang Nabila Sari dengan 3 NIM belakang 087. Di sini bisa dilihat mengenai definisi dari anggaran biaya pemasaran, yaitu adalah rencana sistematis dan juga terperinci mengenai budget atau anggaran perusahaan yang meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran dari produk tersebut setelah produk tersebut diproduksi sampai dengan produksi tersebut dipasarkan kepada konsumen dan perusahaan menerima hasil dari penjualan produk tersebut. Biasanya anggaran ini akan dibuat dalam kurun waktu tertentu atau periode tertentu berdasarkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Bisa berupa tahunan, bulanan, atau quarter. Di sini ada kategori biaya pemasaran. Yang pertama ada fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini meliputi upah karyawan divisi penjualan, biaya penyusutan, dan sewa gedung. Fungsi advertensi itu meliputi upah karyawan divisi publisitas, biaya promosi, pameran, iklan, dan biaya sampel. Biasanya ini berkaitan mengenai pemasaran produk atau pengenalan produk kepada konsumen agar konsumen ini tahu kalau produk ini ada di pasaran dan menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga ada fungsi pergudangan yang meliputi upah karyawan divisi gudang, biaya penyusutan, dan juga sewa gedung. Kemudian yang keempat ada pengemasan dan pengiriman, meliputi biaya upah karyawan divisi pengemasan dan pengiriman, biaya packing, dan juga distribusi. Kemudian komponen untuk kemasan, sama penyusutan dan operasional dari kendaraan pendistribusian produk tersebut. Yang kelima ada kredit dan penagihan, yaitu upah karyawan divisi penagihan, atau biasanya penagihan di sini dimaksudkan pada piutang perusahaan. Kemudian ada potongan tunai, kerugian, dan juga kerugian penghapusan piutang. Yang terakhir ada akuntansi marketing yang meliputi upah karyawan divisi akuntansi pemasaran dan biaya kantor. Baik, selanjutnya saya Silvi Kriati Alwaniah akan menjelaskan mengenai tujuan pemasaran. Pemasaran sendiri memiliki definisi, yaitu suatu prosedur yang berupa aktivitas suatu individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mengenalkan dan menjual produknya kepada konsumen. Menurut Bapak Mujid, penjualan merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk memperoleh konsumen, memengaruhinya, lalu memberi arahan supaya konsumen tersebut dapat menyesuaikan keperluan atau permintaannya atau demand dengan produksi yang ditawarkan perusahaan atau supply, serta pengadaan ikrar terkait bayaran atau price yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, pemasaran sendiri bagi perusahaan atau organisasi memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu mencapai volume penjualan yang berbanding lurus dengan sasaran penjualan yang sudah direncanakan, lalu tentunya memperoleh laba atau keuntungan, serta menjadi penunjang untuk perkembangan perusahaan. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi perusahaan baik dari internal maupun pihak eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan yang pertama yaitu kualitas produk, pelayanan yang diberikan, komisi penjualan, aktivitas salesman, promosi, serta harga produk. Sementara itu, faktor eksternalnya yaitu perubahan selera konsumen, beragam perilaku konsumen, adanya saingan, pengaruh psikologi, kebijakan pemerintah, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, anggaran biaya pemasaran juga memiliki beberapa peranan. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, yang meliputi penentuan tujuan perusahaan, tindakan-tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan
menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindakan tersebut, serta mewujudkan rencana menjadi aktivitas sebenarnya. Lalu yang kedua, sebagai alat koordinasi, yang memungkinkan lebih mudahnya komunikasi, kerjasama, serta kesepakatan bersama atau mufakat dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, sebagai alat pengendalian, yang mencakup pengendalian terhadap penyusunan anggaran, pengumpulan biaya pemasaran, laporan penyimpangan, analisis keberadaan penyimpangan, serta melakukan revisi. Nah, peranan-peranan tersebut dapat memberikan timbal balik yang berefek pada pencapaian tujuan anggaran biaya pemasaran serta target penjualan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam melakukan penyusunan anggaran biaya pemasaran. Tahap yang pertama yaitu menetapkan target yang dilakukan oleh top manager. Tahap selanjutnya yaitu pengajuan proposal kegiatan dan perkiraan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh bottom manager. Tahap selanjutnya yaitu melakukan peninjauan ulang oleh manajer terhadap usulan anggaran yang akan diajukan. Lalu tahap yang terakhir yaitu persetujuan yang dilakukan oleh top manager terhadap proposal anggaran yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya administrasi umum. Sebelumnya, apa sih anggaran biaya administrasi umum? Jadi, anggaran biaya administrasi umum merupakan anggaran yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai biaya untuk pengorganisasian kegiatan, produksi, dan kegiatan marketing produk. Termasuk biaya untuk mengidentifikasi kebijakan, perancangan, bimbingan, dan pengawasan pada aktivitas perusahaan secara umum. Selanjutnya, terdapat dua syarat biaya administrasi umum. Syarat yang pertama, yaitu biaya administrasi ini perlu berdasar pada perhitungan sebenarnya dari biaya yang dipakai dalam melakukan transaksi. Syarat yang kedua, yaitu rasio biaya administrasi ini tidak melibatkan besar angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika presentasi tersebut mencerminkan biaya konkret yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Contoh dari biaya administrasi umum ini adalah biaya pemeriksaan akuntansi, biaya fotokopi, biaya kompensasi karyawan, baik itu bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat. Selanjutnya, terdapat 3 penggunaan pokok anggaran biaya administrasi umum. Kegunaan yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja, dalam artian anggaran biaya administrasi umum ini sebagai pemberi arahan terhadap target yang akan dicapai oleh perusahaan. Lalu kegunaan kedua yaitu sebagai alat pengkoordinasi kerja, dalam artian anggaran biaya administrasi umum itu berfungsi sebagai tempat untuk menjembatani semua divisi yang ada di dalam perusahaan untuk bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu kegunaan pokok yang terakhir yaitu sebagai alat pengawas kerja, dalam artian anggaran biaya administrasi umum ini sebagai tolak ukur dan perbandingan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi anggaran biaya administrasi umum yang terdiri dari anggaran pemasaran, anggaran unit yang akan diproduksi, standar relevan yang ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran kompensasi, metode depresiasi, dan metode distribusi biaya. Dari ke-6 faktor ini dapat mempengaruhi besar kecilnya anggaran biaya administrasi umum yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, berikut merupakan anggaran biaya pemasaran pada PT Penerbit Erlangga Cabang Bengkulu. Dari perbandingan tersebut, dapat kita nilai pada tahun 2009 itu menjadi tahun yang memiliki anggaran biaya pemasaran paling rendah, sehingga mengakibatkan pendapatan yang dihasilkan PT Penerbit Cabang Bengkulu ini turun dari tahun 2008 yang tadinya anggarannya sebesar 1.046.334.000 menjadi 975.396.000. Penurunan pendapatan pada tahun 2009 ini mengakibatkan hasil sinergi dari PT ini dinilai kurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis ini, terbukti bahwa anggaran pemasaran ini berpengaruh positif terhadap pendapatan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, berikut merupakan anggaran biaya administrasi umum pada PT PLN Persero UP2B Sistem Minahasa. Dapat dibandingkan kinerja pengawas keuangan pada PT PLN Persero UP2B Sistem Minahasa. Dari data di samping dinilai bahwa kinerja supervisor pada bagian keuangan PT ini pada tahun 2019 memiliki kinerja yang baik dibandingkan pada tahun 2018. Kenapa?
2019 ini memiliki kinerja yang baik daripada tahun 2018 ini karena disebabkan pada tahun 2018 ini besarnya realisasi biaya administrasi umum ini lebih besar daripada yang telah dianggarkan pada pengawas PT ini pada tahun 2018. Nah, sedangkan pada tahun 2019 ini supervisor keuangan PT ini dinilai memiliki kinerja yang baik karena realisasi biaya administrasi umum ini kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga perusahaan ini tidak mengalami kerugian. Sehingga hal ini menyebabkan tahun 2019 ini kinerja dari supervisor keuangan ini dinilai lebih baik dibanding tahun 2018. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh perhitungan anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran ini biasanya didapat dari forecasting penjualan yang sudah dilakukan, anggaran forecasting penjualan. Kemudian ada anggaran produksi. Nah, di sini ada disajikan data dari sebuah PT yang mempunyai 3 macam produk di dalamnya untuk anggaran pemasaran bulan Juli pada tahun sekian. Di sini ada data menurut fungsi pemasarannya, 6 fungsi pemasarannya yang sudah saya sebutkan sebelumnya: penjualan, pergudangan, packaging, dan pengiriman, advertensi, kredit dan penagihan, juga ada akuntansi pemasaran dengan biayanya masing-masing. Kemudian di sini ada data alokasi mengenai harga jual per unit setiap produk, harga penjualan pokok penjualan setiap produk, jumlah produk yang akan diproduksi atau dipasarkan kepada masyarakat. Kemudian ada beratnya, ada frekuensi produknya, dan ada frekuensi pesanan masing-masing produk. Di sini ada contoh perhitungan anggaran pemasaran, yaitu fungsi penjualan. Untuk jumlah biaya pemasaran ini semuanya itu tercantum pada tabel yang ada di sini. Kemudian untuk dasar alokasinya itu diperoleh dari, untuk penjualannya itu pasti harga jual yang 10, 15, dan 18 rupiah dikalikan dengan jumlah produk tersebut, kemudian dijumlahkan. Nah, totalnya ini adalah jumlah dasar alokasi untuk fungsi tersebut. Tarif alokasinya 5%. Pergudangan pun sama, 75.000-nya sudah tertera. Kemudian 375-nya diperoleh dari harga pokok penjualan per unit dikalikan dengan jumlah produknya, dan diperolehlah hasil 375.000 dengan tarif sekian. Kemudian packaging dan transportasi 63.000 pun sudah ada, jumlah dasar alokasinya 150.000 dan biaya marketingnya sekian. Advertensinya 54.000, jumlah dasar alokasinya 150.000, biaya tarif alokasinya 0,36, kredit dan penagihan 28.800, jumlah dasar alokasi 7.200 diperoleh dari frekuensi pesanan dari pelanggan produk ABC dijumlahkan. Kemudian tarif alokasinya 4, akuntansi pemasaran 49.200 dapat dilihat pada tabel. Kemudian jumlah dasar alokasinya 15.000, ini diperoleh dari frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan produk ABC dijumlahkan. Tarif alokasi biayanya 3,28. Kemudian dari analisis mengenai anggaran pemasaran ini, perusahaan akan bisa menganalisis mengenai laporan laba rugi. Apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi dari produk yang dijual kepada masyarakat. Nah, di sini jumlah tadi dimasukkan saja, misalnya 1.910.000 diperoleh dari penjumlahan hasil produk A, B, C, kemudian harga pokok pun sama dan yang lainnya pun sama. Di sini laba kotor diperoleh 480.000, kemudian jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran ini 365.500, sehingga laba bersihnya itu 114.500. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai contoh perhitungan anggaran administrasi. Di sini kami menggunakan kasus PT Tintamats yang merupakan perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Di tahun
di bulan November tahun 2021, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2022 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan yang dalam mencapai tujuannya. Nah, pada tahun 2022 ini, biaya administrasi PT Tintamas adalah sebagai berikut. Gaji staf administrasi 96 juta rupiah, gaji manajer 72 juta rupiah, gaji direktur 84 juta rupiah, biaya sewa kendaraan 36 juta rupiah, biaya urusan hukum 24 juta rupiah, biaya korespondensi 6 juta rupiah, biaya telepon 12 juta rupiah, biaya listrik 18 juta rupiah, biaya alat tulis dan cetak 12 juta rupiah, penyusutan gedung kantor 15 juta rupiah, penyusutan kendaraan 24 juta rupiah, serta macam-macam biaya administrasi lain sebesar 9 juta rupiah. Dan di tahun 2022 ini, PT Tintamas menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum, yaitu kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing 20% dan 15%, direncanakan akan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji 1.500.000 per orang per bulannya. Tarif listrik diperkirakan akan naik 20%, serta biaya-biaya lain yang tidak disebutkan diperkirakan tidak akan berubah. Nah, untuk menghitung anggaran administrasi dan umum, kita dapat menjumlahkan biaya-biaya administrasi yang telah disebutkan tadi menggunakan tabel yang berisi biaya-biaya tadi dan jumlahnya. Lalu total jumlah biaya tersebut merupakan anggaran administrasi dan umum. Untuk kasus PT Tintamas, biaya administrasi di tahun 2022-nya adalah sebagai berikut. Gaji staf administrasi sejumlah 151.200.000 rupiah yang didapat dari total penjumlahan 96 juta dikalikan 120% ditambah 2 dikali 12 bulan dikalikan dengan 1.500.000. Lalu gaji manajer sebesar 86.400.000 rupiah yang didapat dari 72 juta dikalikan dengan 120%. Gaji direktur sebesar 96.600.000 rupiah yang didapat dari 84 juta dikalikan dengan 115%. Lalu biaya sewa kendaraan 36 juta rupiah, biaya korespondensi 6 juta rupiah, biaya telepon 12 juta rupiah, biaya listrik 21.600.000 rupiah yang didapat dari 18 juta dikalikan 120%, biaya alat tulis dan cetak 12 juta rupiah, biaya penyusutan gedung 15 juta rupiah, biaya penyusutan kendaraan 24 juta rupiah, serta macam-macam biaya administrasi lain 9 juta rupiah, dengan total keseluruhan 469.800.000 rupiah. Nah, biaya ini tuh didapat dari biaya yang telah ditetapkan lalu disesuaikan dengan kebijakan kenaikan anggaran administrasi yang telah direncanakan. Nah, kita juga dapat menghitung anggaran biaya administrasi secara bulanan. Untuk kasus PT Tintamas ini, anggaran biaya administrasi dan umum tahunan dibagi secara merata pada setiap bulan yang ada, sehingga jumlahnya setiap bulan konstan yang menghasilkan total per bulannya 39.150.000 rupiah dan per tribulannya sebesar 117.450.000 rupiah. Dengan rincian gaji staf administrasi sebesar 12.600.000 rupiah yang didapat dari 151.200.000 dibagi 12, dan dengan perhitungan yang sama gaji manajer sebesar 7.200.000 rupiah, gaji direktur 8.050.000 rupiah, sewa kendaraan 3 juta, korespondensi 500.000 rupiah,
biaya telepon Rp1.000.000, biaya listrik Rp1.800.000, biaya alat tulis dan cetak sebesar Rp1.000.000, biaya penyusutan gedung Rp1.250.000, biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp2.000.000, serta macam-macam biaya lainnya Rp750.000. Nah, sekian pembahasan mengenai anggaran biaya pemasaran dan administrasi umum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.